Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam siaran Suara Gracia, Mutiara Jiwa pada sore hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, kita akan mulai. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur kesempatan yang indah Tuhan berikan buat kami. Untuk kami boleh membawakan kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Engkau berkati kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu. Biar siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa, biarlah itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat buat kita semua. Urapi hamba-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang kita akan dengarkan yaitu jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terdapat di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita semua. Saya beri judul, jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, manusia memiliki kecenderungan untuk melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dialaminya. Termasuk kurang menghargai figur yang pernah menolong atau berbuat baik kepada kita. Dalam kitab Keluaran dikisahkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dengan berbagai perbuatannya yang ajaib, di mana untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Ada tulah yang ditimpahkan ke orang-orang Mesir. Laut dibelah, batu karang mengeluarkan air, persediaan makanan mana diturunkan dari langit. Tiang awan melindungi mereka dari terik matahari. Di siang hari, tiang api menghangatkan mereka dari dinginnya malam. Namun demikian, mereka cenderung melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sebagaimana terlihat dari perkataan-perkataan mereka yang selalu bersungut-sungut, sebagai ekspresi dari sikap tidak menghargai dan tidak berterima kasih. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk jangan pernah melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Jika saat ini saudara mengalami kekecewaan karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita, janganlah pernah bersungut-sungut. Tapi ingatlah kembali segala kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah sering Tuhan berikan dalam perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita dimampukan untuk tetap mengucap syukur sebagaimana diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang yang melupakan kebaikan yang telah diterimanya dari orang lain. Demikian juga banyak orang melupakan Tuhan, menganggap bahwa semua keberhasilan yang diperolehnya karena saya, bukan karena Tuhan. Ini juga yang terjadi dengan bangsa Israel
yang sering lupa dengan Tuhan dalam keadaan yang menyenangkan. Mereka malah menyembah berhala, sehingga Tuhan menghukum mereka dalam bentuk peperangan, pembuangan, kelaparan, penyakit, kekeringan, dan bahkan kematian. Itulah yang menjadi latar belakang ketika Tuhan berfirman bahwa Dia tidak mungkin melupakan mereka. Seperti seorang ibu yang normal tidak akan mungkin membuang bayinya. Bahkan jika seorang ibu dalam keberdosaannya bisa melupakan anaknya, Tuhan tidak mungkin melupakan hal yang sama. Mengapa demikian? Tuhan menggambarkan di dalam Yesaya 49 ayat 16. Pada zaman itu orang sering menuliskan sesuatu di batu untuk mengenangkan seseorang atau sesuatu. Pada zaman itu orang sering menuliskan sesuatu di batu untuk mengenangkan seseorang atau sesuatu. Israel digambarkan atau dilukiskan Tuhan di tangannya, artinya Israel terpatri abadi dalam ingatan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pernyataan Tuhan tersebut tidak hanya melegakan bangsa Israel, namun juga bagi kita sebagai umat Tuhan saat ini. Ada 4 pelajaran yang dapat kita petik. Hal yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur. Di dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai 5 kita sudah baca tadi. Kedua, Tuhan tidak pernah melupakan kita walaupun dalam keadaan yang sulit apapun. Tetaplah terus berharap pada Tuhan. Yang ketiga, jadilah orang Kristen yang berterima kasih kepada orang lain. Dan ini tidak selalu berbentuk uang. Jika orang lain melupakan kita atau tidak mampu membalasnya, janganlah kita kecewa. Berharaplah pada Tuhan. Jadi dalam keadaan yang sangat sulit apapun, kita bisa putus asa. Karena fokus kita hanya pada keadaan sekeliling kita. Dan fokus kita hanya kepada kemampuan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin yang kita dapat pelajari agar kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang pertama yaitu belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman. Mazmur 78 ayat 1-4 mengatakan, "Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku." Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-78 ayat 1-4, ayat 2 mengatakan, "Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya." Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan berkata kepada Musa dan bangsa Israel untuk belajar dan sampaikan firman kepada anak-anak mereka, agar jangan melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan buat bangsa Israel di saat mereka keluar dari tanah perbudakan. Tuhan menolong mereka seperti yang kita sudah baca di ayatnya yang pertama. Bagaimana pertolongan Tuhan, yaitu laut bisa dibelah dan mereka menyeberang sungai, menyeberang laut itu dengan aman. Dan juga
Tuhan menyediakan air di saat persediaan air itu semakin berkurang. Dikatakan Musa membelah batu karang mengeluarkan air. Persediaan makanan mana Tuhan turunkan dari langit. Dan pada waktu siang hari, tiang awan melindungi mereka dari panas teriknya matahari. Dan tiang api menghangatkan mereka dari dinginnya malam. Namun apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka tetap cenderung melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebagaimana terlihat, mereka hanya dapat bersungut-sungut, tidak pernah mengucap syukur dengan mereka lihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jadi pada saat ini belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman-pengalaman bangsa Israel, bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kita ceritakan kepada teman-teman kita. Bahkan di dalam keluarga kita. Kita menceritakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang merupakan sejarah dari kehidupan keluarga-keluarga kita. Kemarin kita sudah merayakan Imlek. Ya, bagi merayakan Imlek. Bagaimana kita menghormati nenek moyang kita, menghormati orang-orang tua yang sudah mendahului kita. Dan itu kita menceritakan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita tentunya. Kebaikan demi kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Jangan pernah kita melupakan sejarah. Kita melihat kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada pahlawan-pahlawan yang gugur, pahlawan yang mati di saat mengalami peperangan. Dan mereka juga disebut pejuang-pejuang tentunya. Kalau bukan mereka pahlawan-pahlawan kita tidak mengalami kemerdekaan. Nah, itu semua ada di dalam sejarah. Itu patut kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid di sekolah, bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita untuk memenangkan bangsa dan negara kita. Kemerdekaan direbut dengan susah payah, dengan cucuran darah. Jadi saudara, kalau kita bisa melihat bagaimana kita belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman. Bagaimana bangsa Israel, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaan kebaikan Tuhan. Dan di sini dikatakan ada perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tanah Mesir, di padang Soen, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan tiang awan pada siang hari, dan semalam suntuk dengan tiang api. Dibelahnya gunung batu, diberinya mereka minum. Banyak air seperti dari samudra raya, dibuatnya aliran-aliran air keluar dari bukit batu. Dan dibuatnya air turun ke sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang gurun. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tidak pernah berterima kasih. Bahkan mereka mengatakan kepada Musa, Musa, kenapa engkau mengeluarkan kami dari tanah Mesir? Apakah kurang di tanah Mesir dengan makanan? Apakah kurang dengan wortel, bawang perek, dan semua apa yang ada di tanah Mesir? Tetapi saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel tidak mengerti akan rencana Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel. Fokus mereka berpusat pada konsentrasi diri sendiri mereka. Tidak memberikan kesempatan kepada Musa untuk memberikan sesuatu kehidupan yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi kita mau belajar dari pengalaman bangsa Israel buat kehidupan kita.
hidup manusia, belajar dari pengalaman-pengalaman bangsa Israel merupakan pelajaran dan hidup yang lama kita seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Hal yang kedua, kita harus fokus berpusat, konsentrasi kepada keberanian, keteguhan, keuletan berhati-hati. Kalau kita fokus kepada Tuhan, meski orang menjelek-jelekkan kita, kita tidak akan terpengaruh. Kita tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Karena apa? Kita selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dan dikatakan kita disebut orang yang berbahagia. Jadi fokus, konsentrasi, keteguhan, keuletan, dan berhati-hati. Hal yang ketiga, bertindaklah hati-hati. Saudara yang kekasih, jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sini ada ilustrasi, di tanganku ada 2 buah kotak yang telah Tuhan berikan padaku untuk dijaga. Katanya, masukkan semua penderitaan-penderitaanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam. Dan masukkan semua kebahagiaan-kebahagiaanmu ke dalam kotak yang berwarna emas. Lalu aku melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini hanya sebuah ilustrasi, saudara. Setiap kali mengalami kesedihan, setiap kali kita mengalami kepedihan, maka aku meletakkan itu ke dalam kotak hitam. Sebaliknya, ketika kita mengalami kebahagiaan, ketika kita mengalami sukacita, kita menaruh kebahagiaan dan sukacita itu ke dalam kotak yang berwarna emas. Lalu aku melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi setiap aku melakukan apa yang Tuhan katakan, yaitu kesedihan, aku letakkan di dalam kotak hitam. Sebaliknya, saat aku bersukacita dan bergembira, aku meletakkan kegembiraan itu ke dalam kotak berwarna emas. Tapi anehnya, semakin hari kotak berwarna emas semakin bertambah berat. Sedangkan kotak berwarna hitam tetap saja ringan seperti semula. Dengan penuh rasa penasaran, aku membuka kotak berwarna hitam. Kini aku tahu jawabannya. Ternyata ada lubang besar di dasar kotak warna hitam itu. Sehingga semua penderitaan yang aku masukkan ke sana selalu saja jatuh keluar. Lalu kutanyakan lubang itu kepada Tuhan dan bertanya kepadanya, Tuhan, kemanakah perginya semua penderitaan-penderitaanku? Lalu kutunjukkan lubang itu pada Tuhan dan bertanya kepadanya, Tuhan, kemanakah perginya semua penderitaanku? Tuhan tersenyum hangat kepadaku. Anakku, semua penderitaanmu berada kepadaku. Aku bertanya kembali, Tuhan, mengapa Engkau memberikan 2 buah kotak emas dan kotak hitam yang berlobang? Jawab Tuhan, kotak emas kuberikan agar Engkau senantiasa menghitung semua kebaikan yang aku berikan kepadamu. Sedangkan kotak hitam yang kuberikan agar engkau melupakan segala penderitaanmu. Camkan dan buanglah penderitaan-penderitaanmu, agar kau melupakannya segala penderitaanmu, sehingga engkau akan senantiasa merasakan kebahagiaan dan terus mengucap syukur. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah betapa Tuhan itu sangat baik. Ia tidak ingin kita hidup dalam penderitaan. Kalau kita melihat penderitaan Yusuf, hidupnya penuh dengan segala penderitaan. Dari mulai dia benci oleh saudara-saudaranya,
dibuang ke sumur kosong. Ia dijual, difitnah, dipenjarakan, dan dilupakan. Tapi Yusuf memiliki tekad yang bulat untuk melupakan semua penderitaannya. Itu terbukti ia memberi nama Manasye kepada anaknya. Arti Manasye yaitu melupakan. Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anaknya yang sulung sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Penderitaan apa yang kita alami selama ini, Tuhan ingin kita melupakannya. Sebab Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Satu hal yang Tuhan rindukan dari kita, jangan sampai kita melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Sebab bila kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat Daud adalah sosok kehidupan yang banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga dalam kitab Mazmur selalu menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 5 mengatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan sudah memuaskan kita dengan kebaikannya. Jangan sampai kita melupakannya. Kita sudah banyak mendapat kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkelimpahan kebaikan Tuhan. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan, yang telah Engkau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kebaikan Tuhan yang terbesar yang sudah kita terima, yaitu pengorbanan Tuhan di kayu salib. Oleh sebab itu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur 34 ayat 9. Saudara, Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan sudah memberikan darahnya kepada kita. Sehingga kehidupan manusia itu sekarang sudah dibebaskan dari dosa-dosa. Kebaikan Tuhan yang terbesar yang sudah kita terima, yaitu pengorbanan di kayu salib. Oleh sebab itu, kita mengecap akan kebaikan Tuhan. Kita menerima kebaikan Tuhan karena hanya Tuhan yang sudah memberikan kebaikan buat kita. Betapa besar kebaikan Tuhan, betapa besar berlimpah kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Demikian juga banyak orang yang melupakan Tuhan, menganggap semua keberhasilan yang diperoleh kita, semua karena kepintaran saya, karena keberhasilan saya. Saudara ingat, kebaikan-kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas dengan apapun. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan buat kita, itu semua adalah anugerah. Kasih anugerah yang besar yang Tuhan limpahkan buat kita bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesaya 49 ayat 16. Seperti seorang ibu yang normal tidak akan mungkin membuang bayinya. Bahkan jika seorang ibu dalam keberdosaannya bisa melupakan anaknya, Tuhan tidak mungkin melakukan hal yang sama. Mengapa demikian? Tuhan begitu baik. Walaupun kita mengalami banyak penderitaan,
melakukan dosa-dosa yang begitu besar. Tetapi di saat kita datang kepada Tuhan, dikatakan dosa kita merah seperti kain kermisi. Tetapi di saat kita minta ampun kepada Tuhan, Dia bisa menyucikan itu, membersihkan itu seperti bulu domba. Jadi saudara ingat, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih anugerah Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia, menebus dosa-dosa kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus, Dia rela mati berkorban untuk kita. Biarlah kita tetap setia mengiring akan Dia. Masalah apapun yang kita hadapi saat ini, walaupun kita mengalami penderitaan, mungkin saat ini kita ditinggal oleh kekasih-kekasih kita yang mengalami sakit penyakit COVID, tetapi Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita penghiburan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tuhan panjang sabar, Dia berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan tidak pernah melihat dosa kita, tetapi Tuhan menghajar kita dengan ganjaran-ganjaran yang baik. Tuhan menghajar kita untuk kita bertobat, untuk kita kembali ke jalan yang benar. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa Dia ingat, bahwa kita ini debu. Kita ini hanya manusia yang terbuat dari debu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita, menyombongkan harta kita. Siapakah kita ini? Kita ini hanya debu. Manusia hari-harinya seperti rumput, saudara. Demikian juga apabila angin melintasi, maka tidak ada lagi yang dapat tempatnya, tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, takutlah akan Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, kalau saudara saat ini mengalami masalah-masalah yang sangat rumit, ingatlah seberapa besar masalah yang saudara hadapi. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan pergumulan-pergumulan kita yang dahulu. Tetapi saat ini Tuhan sudah membalikkan telapak tangan. Tuhan sudah memberikan kepada kita satu kebahagiaan. Yaitu Tuhan sudah memberikan masa depan yang gilang gemilang buat kita semua. Jadi jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan, bahwa di tangan kita Tuhan sudah mengukir kita semua di tangan Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Biar melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar ini, biar menjadi berkat buat kita, menjadikan kita tetap setia mengiring akan Tuhan, tetap setia melihat bahwa janji-janji Tuhan itu semuanya baik dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kita mau berdoa. Bapa dalam surga,
Biar kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar, biar menjadi berkat buat banyak orang. Menjadikan rema buat semua pendengar suara Gracia dimanapun. Kami percaya Roh Kudusnya akan menuntun kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah menjadikan kami semakin hari tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan adalah adil dan setia. Terima kasih Bapa, berkati semua suara Gracia, pendengar suara Gracia dimanapun mereka berada. Biar mereka dalam keadaan baik semuanya, yang sakit Tuhan jamah lawat dan diberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.